Ya, kembali lagi dengan saya, Kendra Cahaya Fajri. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sedikit mengirim data dari Apache NetBeans ke PHP MyAdmin. Pertama itu kita menggunakan dua kelas, yaitu kelas gFrameFrom yang dari Swing GUI Forms. Oke, kita buat aja langsung sini ya. Ntar codingannya saya kirim karena saya nggak bisa jelasin panjang-panjang. Saya kirim codingannya, saya jelasin intinya aja. Oke, jadi di sini saya membuat seperti ini dengan ini sebagai label. Sini text field login. Yang dimana label di sini sebagai tulisan doang ya. Kalau text field itu sebagai fungsi. Jadi kalau misalkan sebagai fungsi apapun itu, lebih baik kita ganti variable name kita ganti, yang itu dengan cara klik kanan habis itu change variable name. Untuk apa? Untuk memudahkan nanti kita ketika kita membuat codingan. Nah, di sini kita simple ya, menggunakan password sama usernya itu tinggal kita ketik sendiri, kita edit sendiri. Beda, belum ada fungsi yang namanya untuk mengetahui ya password baru, database baru, soalnya kita belum bisa menyimpan, belum sampai situ. Nah, data keluarga juga di data keluarga kita menggunakan label. Terus ini text field, di sini ada area bottom, combo box, bottom, gscroll, gpanel, sama tabel. Gpanel itu scroll panel itu untuk ya scroll biar bisa berfungsi, scrollnya bisa berfungsi. Jadi langsung aja kita membutuhkan di sini import data ini sebagai konektor, sebagai fungsi untuk mengaktifkan dari SQL-nya, kada SQL, fungsi dari SQL, biar kita bisa mengimport data, biar kita bisa mengirim database ke MySQL. Kita butuh konektor pivot manager statement, dan agar kita bisa menerima data dari MySQL ke sini, kita memerlukan result set. Jadi ini untuk menerima, ini untuk mengirim semua nih konektor driver. Ya, kita langsung next aja. Ini ada sini tampilan si Apache ini, ntar dia nampilinnya segini ukurannya. Terus ini ada string, ini adalah sebagai mengaktifkan fungsi dari ini semua ke-6 kolom. Nah, di string ini jengkel ini sebagai radial bottom. Jengkel tersebut ini adalah sebagai perumpamaan saja, kalian bisa mengganti apa saja, mengganti dengan kelamin, jenis kelamin, mengganti dengan apalah bisa. Nah, di sini kita kalau text field itu menggunakan get text. Kalau misalkan combo box select item itu combo box. Ya, benar sih, kalau dari namanya select item, kita men-select item yang mana kita pilih. Try ini adalah localhost sebagai servernya. Kita di sini servernya. Kita Kendra ini adalah kita menggunakan XMPP. Kendra ini adalah sebuah database, struktur dari database. Nah, di sini string SQL itu insert into, kenapa insert? Karena kita ini adalah simpan. Di bottom simpan ini insert into itu bisa diambil di sini juga, coy. Samain aja nggak apa-apa, coba ada dibedain juga value-nya, cuman itu hampir sama semua, seperti itu. Catch ini untuk error, ntar dia menampilkan error karena sudah ada try. Habis itu sini tampil, jadi kita
Jadi kita simpan itu, ntar dia akan jadi ini fungsi tampilnya lah bahasanya biar gampang. Ini fungsi tampilnya seperti ini. Habis itu jbottom 2, tadi jbottom 1 ya, jbottom 1 yang ini, jbottom 2 ubah, jbottom 3 hapus, jbottom 4 keluar. Jbottom 2 berarti ini adalah ubah, hampir semua sama, yang beda adalah ini. Nah di sini juga beda. Next lagi lah, karena waktu saya nggak bisa lama ya, karena videonya belum premium. Jadi sini adalah habis dari jbottom 2, kalian ini kan sebuah tetap itu ya tutupnya, dan kita nggak bisa enter, nggak bisa ngetik apa aja di sini, nggak bisa. Kalau di sini baru bisa, karena itu adalah sebuah batasnya. Nah kita dibuat di luar batasnya, ini fallback sendiri nih, set default tabel. Nah fungsinya untuk apa? Select fungsinya untuk menampilkan data yang dari MySQL ke Apache gitu guys. 4 menit lagi. Seperti ini. Habis ini sini adalah buat delete, simple, dan di sini dispose untuk keluar dari tampilan di Apache tersebut agar bisa keluar. Jadi biar keluar, nggak harus kalau disilang doang kan dia masih ada berjalan ya, kalau nggak salah setahu gue sih gitu, atau disilang doang malah nggak bisa gitu, cuman ngilangin dari tampilan kita tapi masih ada di sini kalau nggak salah ya, begitu ya. Oke, string nama di sini untuk perumpamaan juga, tabel model itu model juga perumpamaan. Nah di sini kita menggunakan tabel model. Kalau kita menggunakan perumpamaan seperti ini, kita harus membuat default. Kenapa karena tabel model itu default. Coba kita cari tabel model tuh, nah itu adalah default. Jadi kita bikin import default juga, dan kita menambahkan juga private-nya di sini, harus tambahin. Oke, tadi kan kita udah sampai ini ya, terakhir ya. Terus ya di sini pilih aja return, dan ini dari bawah untuk menampilkan juga. Langsung aja kita jalinin karena waktu yang lama, nggak bisa lama. Shift F6. Oke, lupa saya, kita harusnya nampilinnya dari sini cuy, kita harus dari sini. Kenapa? Karena ini bisa ke paut. Jadi si login ini kita bikin codingannya itu ketika dia disimpan di ketika pencet login, saya bahas ngomongnya. Nanti di sini kita akan langsung ke data keluarga, dan ini syaratnya harus ini apa namanya, project gitu, satu project, jangan beda project. Kalau beda project lagi kita tulis ini beda ya kan. Langsung aja. Oke, ini passwordnya Kendra 1234578. ID-nya Kendra 123456778. Login. Kan nampilkan ini. Oke, di sini kita misalkan perumpamaan ya. Misalkan namanya Anda. Tanggal 17 Agustus 145. Lahir di Jakarta. Misalkan Anda pria, terus Anda keturunan dari Wati, anak pertama. Simpan. Dan ini Brussel Anda di sini. Kita cek berapa menit lagi ya. Waduh, dikit lagi coy. Oke, buruan. Nah, namanya Anda muncul kan. Nah, di sini kita hapus Anda saya ubah, misalkan pencet dulu. Habis itu salah, pencet dulu. Habis itu hapus, diubah, baru kita ubah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ntar kalau videonya langsung habis, saya mohon maaf kalau videonya langsung habis karena waktunya nggak keburu ya. Oke, segini dari saya akhiri, mohon maaf teman-teman.